Kalau kalian memantau segala kegiatan Abu Dhabi Grand Prix kemarin, kalian mungkin ngelihat bahwa 19 pembalap sebelum balapan dimulai melakukan Guard of Honor kepada Sebastian Vettel yang akan menjalani balapan terakhirnya di F1. Guard of Honor ini sebenarnya udah biasa atau sering kita lihat di sepak bola, sebagai tanda respect atas suatu prestasi. Kalau di F1, biasanya engineer yang melakukan hal ini saat balap mereka yang akan menjalani balapan terakhirnya untuk F1 atau tim keluar dari garasi untuk terakhir kalinya. Nah, tapi kalau yang kita lihat kemarin, itu belum pernah terjadi sebelumnya dan Will Buxton pun juga mengatakan hal itu. Mungkin kalian penasaran, mengapa Sebastian Vettel begitu dihargai oleh sesama pembalapnya sampai-sampai mereka membuat Guard of Honor yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sekalipun dalam sejarah F1. Nah, hari ini gue akan bahas hal itu. Mungkin banyak yang nggak tahu selain prestasinya di track, Asep ini juga terkenal dengan kepribadiannya off track. Dia adalah orang yang baik hati, humoris, dan peduli dengan berbagai macam hal, terbukti dari kegiatan aktivisnya. Meskipun dia seorang bintang dan legenda di F1, dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang biasa seperti manusia pada umumnya gitu. Dia juga merupakan orang yang private dan tidak suka nge-share kehidupan pribadinya di medsos. Nah, beberapa pembalap F1 memiliki pengalaman-pengalaman yang bagus ketika membicarakan tentang Asep. Gue akan mulai dari Max Verstappen, juara dunia F1 2022 dan juara dunia 2 kali. Max dan Asep memiliki sejarah yang cukup sengit saat mereka berduel di papan atas. Ada momen panasnya juga ya, tapi respect-nya tetap ada. Salah satu kenangan yang Max gak akan lupa tentang Asep ialah saat Max berada di rumah sakit dan sedang menuju ke motorhome-nya setelah crash besar di British Grand Prix 2021. Tahun lalu nih berarti ya. Saat itu, Asep menunggunya dan menanyakan kabarnya. Max, lu gak apa-apa kan Max? Lu gak apa-apa kan? Gitu ya. Dia bilang gitu lah. Itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang baik dan caring. Lalu ada Charles Leclerc yang merupakan rekan timnya di Ferrari dari 2019 sampai 2020. Sama dengan Max, Saipul sendiri juga memiliki momen panas dengannya dulu saat berduel di papan atas. Namun respect-nya tetap ada. Justru Saipul ini benar-benar belajar banyak darinya dan ada momen-momen yang gak akan dilupakan juga tentunya oleh Saipul ya. Seperti saat 2017. Saipul sedang bekerja keras di simulator Ferrari dan dia bahkan mikir Asep tuh nggak tahu kalau dia ada di sana. Tapi Asep memberikannya surat untuk berterima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dan itu benar-benar menyentuh hatinya Saipul. Asep sendiri juga sedikit melihat dirinya yang muda dulu ya dalam diri Saipul dan berharap dia mampu membawa gelar juara dunia balik ke Maranello. Hal ini terbukti ketika mereka melakukan helmet swap di 2020 ketika Asep tuh udah menjalani balapan terakhirnya bersama Ferrari. Kalian tahu sendiri lah ya helmnya itu. Pesannya begitu menyentuh dan Asep jangan sampai benar-benar terjadi tuh yang misalnya Saipul talentanya dibuang-buang begitu saja ya. Karena talenta Saipul nih benar-benar luar biasa coy. Ngomong-ngomong soal simulator, Carlos Sainz saat itu masih di Red Bull juga sedang bekerja di simulator Red Bull. Dan saat itu, Asep benar-benar lagi di masa kejayaannya. Dia bilang bahwa dia sangat profesional dalam menjalani pekerjaannya. Dan Carlos saat itu benar-benar belajar banyak darinya. Dia sendiri juga sadar saat itu mengapa dia adalah seorang juara dunia 4 kali. Sebenarnya ada banyak hal lain yang membuat Carlos benar-benar respect sama dia, tapi dia seperti ingin ngomong hal-hal itu langsung ke Asepnya daripada di-share secara publik. Lalu ada Pierre Gasly. Sama, dia juga mampu melihat cara kerja dia saat di Red Bull. Tetapi yang akan selalu diingat Pierre ialah ketika Pierre juara GP2, tapi nggak naik ke F1 di 2017 ya. Karena ya berbagai macam hal, dia menelpon Asep dan bertanya mengenai opini tentang situasi Pierre saat itu. Dan ya, harus gimana selanjutnya gitu kan, dia nanya pokoknya saran gitu lah. Dia hanya expect itu akan menjadi call yang singkat, ya paling sekitar 5-10 menit, tapi call itu ternyata berlangsung selama berjam-jam, dan itu basically Asep memberikan opininya, pandangannya, dan solusi untuk Pierre saat itu. Lalu Asep juga menelponnya di 2020 untuk memberikan congrats-nya ke Pierre setelah dia menang di Monza. Rekan tim Pierre, Yuki juga pernah bilang bahwa ketika driver separat, dan Yuki merasa sendiri, dan dia tuh sedang nggak ngomong ke siapa-siapa ya. Nah, di situ Asep datang ke dia dan mengajak dirinya berbicara. Lalu kita ke Fernando Alonso dan Lewis Hamilton. Dua pembalap yang sepanjang karirnya selalu berduel dengan Asep dan membuat masa kecil kita menjadi indah. Bukan hanya on, tapi off track mereka juga memiliki respect yang tinggi ke Asep. Lewis selalu mengatakan bahwa dengan adanya Asep, dia selalu merasa bahwa dia tuh nggak sendiri. Dia juga mengatakan bahwa banyak legenda di F1, tapi nggak semua dia mengatakan bahwa mereka adalah legenda. Namun Asep sudah pasti akan masuk ke list legenda yang Lewis maksud.
Untuk Nando, meskipun di masa lalu dia sempat nggak terlalu mengapresiasi prestasi Asep saat dia lagi dominan-dominannya, namun setelah beberapa tahun dia mulai mengapresiasi lah apa yang Asep lakukan, dan bahkan saat Abu Dhabi Grand Prix kemarin dia membuat helmet tribute ke Asep, dan itu menyentuh banget coy, dan mengkagetkan juga ya. Dan kemarin dia juga mengatakan kalau dia nggak ingin menekan Asep dan lebih memilih melindunginya dari yang lain, karena dia ingin Asep enjoy menjalani balapan terakhirnya di F1. Legenda mengapresiasi legenda. Indah bukan? Lalu ada Daniel Ricciardo, rekan tim Asep di Red Bull saat 2014. Secara hubungan aja mereka tuh nggak pernah terlibat dalam insiden yang panas ya. Jadi respect-nya dari dulu selalu ada. Asep sendiri bahkan melindungi Danny saat dia keluar dari McLaren, dan mengatakan bahwa McLaren gagal mengeluarkan potensi Danny Ric sebenarnya. Hal-hal kayak gini tentu membuat Danny Ric yang sedang down-downnya tetap bersemangat untuk balik ke top form. Meskipun bukan tahun depan, 2024, bisa lah ya. Lalu ada pembalap kayak Lando yang selalu melihat dia sebagai panutan saat masih kecil, dan kita semua ingat ketika Asep stop di track dan ngecek apakah Lando baik-baik aja setelah crash besarnya di Belgia saat qualifying hujan-hujan gitu ya. George Russell yang belajar banyak darinya juga saat menjabat di GPDA, Checo yang belajar darinya bukan hanya di track, tapi kehidupan di luar track seperti berkeluarga, legenda-legenda F1 lainnya kayak Mika Hakkinen, Jenson Button, dan bahkan Mark Webber ya, yang kita semua tahu ya, sejarah Mark Webber dengan Sebastian Vettel. Dia juga mengapresiasi karirnya di F1 dan hal-hal lainnya lah di luar track. Dan ini bukan pembalap F1 sih, tapi gue kasih tahu aja sebagai bonus nih. Jessica Hawkins, driver ambassador Aston Martin saat itu, sempat mengatakan bahwa dia kaget. Meskipun saat itu dia masih baru di tim Aston Martin dan masih mengenal tim, mereka menerima dia dengan baik. Dan dia juga sudah merasa di rumah pada hari pertama. Dan dia juga kaget. Asep yang saat itu dengan kesibukannya mampu meluangkan waktu untuk mengenal dirinya, karirnya kayak gimana, dan lain-lain. Asep juga sempat membawa dia ke banking Monza saat track walk di 2021, karena Jess belum pernah ke Monza sebelumnya. Hal-hal seperti itu membuat Jess mengapresiasi Asep dengan kepribadiannya baik dan profesionalitasnya saat bekerja. Dan itu hanya pembalap F1, tapi banyak banget yang bilang Asep nih, wah dia tuh caring, terus baik orangnya, dan tentu saja dia peduli tentang semua orang, mau itu fans, jurnalis, atau mungkin mekanik, engineer, pebalap. Semuanya dia pasti care gitu. Lalu kita sibuk balap ini untuk terakhir. Kalian pasti pikir gue lupa kan? Yep, Mick Schumacher. Kita semua tahu hubungan Asep dengan bapaknya, Michael Schumacher. Michael merupakan sosok idola di mata Asep, dan bisa dibilang Michael adalah idola sekaligus mentor ke Asep. Michael lah salah satu sosok yang membuat Asep bisa meraih prestasi-prestasi yang ia raih ini. Nah sekarang, Asep sudah merupakan pembalap senior, kali ini dialah yang akan menjadi mentor untuk anaknya, Mick Schumacher. Mick sendiri melihat Asep seperti Asep melihat bapaknya. Mick memiliki masa remaja yang sulit karena tragedi yang menimpa bapaknya. Dan tentu nama yang ia bawa juga, itu juga pasti berat coy. Tapi beruntungnya, ada sosok Asep yang bantu dia dan mengajarinya banyak hal. Dan banyak juga sih, tapi Asep adalah salah satunya. Hubungan Mick dengan Asep menurut gue ialah hubungan yang spesial, dan gue harap mereka bisa terus seperti ini baik on dan off track. Mick sendiri juga melihat Asep bukan hanya sebagai mentor, tapi sebagai bapaknya juga. Sekian dari video kali ini. Setelah mendengar pengalaman pembalap tentang Asep, gak heran lah ya kenapa dia begitu dihargai di pedok sampai-sampai dibikin Guard of Honor. Asep telah menginspirasi banyak sekali orang-orang, termasuk kita para fans-fans. Danke Sep. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.